Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Rahmat Rifai Lubis MPDI pada video kupas tuntas akreditasi jurnal Sinta. Jika pada video sebelumnya Bapak Ibu kita telah membahas kriteria penilaian akreditasi jurnal yang ke-6, yakni penampilan, maka pada video kali ini kita lanjut pada kriteria yang ke-7, yakni keberkalaan. Bapak Ibu, untuk kriteria keberkalaan bobot nilainya adalah 4 ya Bapak Ibu. Nah, untuk kriteria keberkalaan ini ada beberapa subunsur penilaian. Yang pertama adalah jadwal terbitan, kemudian penomoran terbitan, yang kedua, yang ketiga penomoran halaman, dan yang keempat adalah indeks pencarian pada mesin pencari jurnal. Nah, untuk jadwal penerbitan itu ada 3 indikator Bapak Ibu. Indikator pertama dapat nilai 1 jika lebih dari 80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan. Dapat 0,5 jika 40-80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan, dan di bawah 40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan itu dapat nilai 0. Nah, Bapak Ibu, frekuensi ataupun jadwal penerbitan gitu ya, jurnal ilmiah itu harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penerbitan tak teratur atau irregular itu merupakan ukuran keberkalaan yang diperkenankan asal dinyatakan dengan tegas, akan tetapi tidak mendapat nilai. Nomor terbitan yang sudah lengkap dan siap terbit diperbolehkan terbit lebih awal dengan tujuan klaim hak kepemilikan kekayaan intelektual penulis segera dan artikel-artikelnya segera terdiseminasi dan mendapat rujukan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pada laman website itu kan dijelaskan ya frekuensi atau jadwal penerbitan dari tiap edisinya begitu ya Bapak Ibu. Misalnya jurnal ini, Jurnal Fitrah Journal of Islamic Education ini secara frekuensi kan dalam setahun terbit 2 kali ya Bapak Ibu. Ini kan dijelaskan. This journal is published twice a year, Januari, Juni, and Juli, Desember. Jadi rentang antara Januari sampai dengan Juni dan Juli dan Desember. Dan lazimnya terbit di Juni dan terbit di Desember. Jadi kalau kita cek ini di arsipnya, ini akan kelihatan bahwa artikel ini terbit edisi pertama atau nomor terbitan pertama itu di Juni, dan nomor terbitan kedua itu di Desember dalam 1 tahun itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jika ini Juni, maka seluruh artikel yang ada pada Juni ini terbit di bulan Juni. Nah, kemudian jika Desember, maka seluruh artikel yang ada pada edisi ini terbitnya seluruhnya di Desember Bapak Ibu. Nah, tadi kan disebutkan lebih dari 80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan. Nah, nanti dalam 1 tahun itu akan dicek gitu ya, berapa jumlah artikel dalam setahun ini misalnya. Misalnya yang diajukan adalah ada 4 nomor, atau kalau reakreditasi kan ada 1 nomor gitu. Misalnya pada 1 nomor itu ada berapa jumlah artikel? Ada 10 artikel misalnya, atau ada 5 artikel misalnya. Nah, 5 artikel itu apakah seluruhnya terbit sesuai dengan periode yang ditentukan? Nah, misalnya tadi Desember ada 5 artikel. Apakah 5 artikel itu seluruhnya terbit di tanggal yang sama atau tanggal yang sama, bulan yang sama, artinya serentak begitu, maka itu akan mendapat nilai yang tertinggi. Tapi kalau hanya 40-80% terbitan yang sesuai dengan periode, maka itu 0,5. Dan kalau di bawah 40% itu akan dapat nilai 0. Nah, mari kita contohkan ya Bapak Ibu. Misalnya ini pada pada edisi volume 5 nomor 1 2024 nih, yang di Juni 2024. Ini ada berapa nih ya? Ada 5 artikel ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya
secara sederhana untuk mengeceknya bisa langsung dari sini ya Bapak Ibu. Ini kita klik artikelnya, kita cek satu persatu apakah seluruhnya terbit pada jadwal yang sama atau pada waktu yang sama. Nah, ini kita lihat. Nah, ini publish pada tanggal 30 Juni 2024. Tadi artikel ini edisi ini terbitnya frekuensinya di Juni, jadwalnya terbit di Juni. Maka ini tepat ya Bapak Ibu, di bulan Juni tanggal 30 2024. Sekarang kita cek pada artikel yang kedua. Sama, 30 Juni 2024. Artikel yang ketiga sama, 30 Juni 2024. Artikel yang keempat sama, 30 Juni 2024. Dan artikel yang kelima juga sama, Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya nanti asesor akan masuk ke dalam dashboard dari Bapak Ibu, akan mengecek secara langsung gitu, apakah memang benar ini publish pada tanggal ini. Karena memang apa ya Bapak Ibu, kalau untuk tanggal ini kan sebenarnya bisa saja di setting sebelum terbit ya, atau setelah terbit bisa saja di setting. Walaupun misalnya ini terbitnya di bulan 7, ini bisa saja kita buat di bulan 6 gitu ya, atau di bulan Juni. Nah, tetapi nanti asesor akan memeriksa secara sistemik begitu. Dia akan lihat submitnya, reviewnya, terbitnya, dia akan lihat itu. Nah, nanti di situ akan ketahuan apakah memang terbitan dari Bapak Ibu itu sesuai dengan periode atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang nomor 2 adalah penomoran penerbitan. Baku dan bersistem itu dapat 1. Indikator yang kedua tidak baku tapi bersistem itu 0,5. Tidak bersistem dan tidak baku itu dapat nilai 0. Nah, Bapak Ibu, tata penomoran terbitan itu volume dan nomor harus konsisten dan baku, sesuai dengan keberkalaan yang dilakukan dengan mencantumkan nomor volume dan nomor terbitan dengan jenis angka Arab. Contoh, volume 15 nomor 1 tahun 2017, atau volume, ini volume ya dalam bahasa Inggris, volume 15 issue 1 year 2017. Nah, penomoran volume jurnal ilmiah pada umumnya tidak bergantung pada tahun kalender. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud itu di sini. Nanti kalau dilihat nih di arsip ya Bapak Ibu. Nah, ini dilihat di arsip. Ini tadi kan kalau kita lihat indikatornya adalah baku dan bersistem. Nah, tidak baku tapi bersistem. Nah, bakunya itu di sini Bapak Ibu. Dia menyebutkan kata volume, kemudian menyebutkan angka volumenya, kemudian menuliskan nomor, angka nomornya, dan tahun. Nah, ini tadi yang kalau kita baca dalam pedoman akreditasi yang disebut dengan baku itu. Nah, jadi dia menggunakan angka Arab begitu ya. Walaupun nanti pada prakteknya mungkin disingkat, tidak ditulis secara lengkap volume begitu ya. Tetapi memang antar satu edisi dengan edisi lainnya harus konsisten Bapak Ibu. Nah, ini kan volume vol titik 5 nomor titik 2 buka kurung 2024 tutup kurung. Nah, di Juni juga begitu, vol titik 5 nomor titik 1 buka kurung 2024. Nah, seterusnya begitu. Nah, ini namanya bersistem dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi jika tidak menyebutkan volume gitu ya, langsung saja 5/2/2024. Nah, itu yang tidak bersistem dengan baik. Jadi harus bersistem dengan baik. Begitu juga nanti di artikelnya. Di artikel juga nanti akan diperiksa apakah menggunakan yang sama ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah penomoran halaman. Nah, penomoran halaman ini berurut dalam satu volume itu nilainya 1. Tidak berurut dalam satu volume nilainya 0. Nah, Bapak Ibu, perlu untuk diketahui dalam penomoran halaman itu di sini tuntutannya adalah volume. Jadi bukan nomor ya Bapak Ibu. Bedakan antara volume dengan nomor. Nah, kalau disebut volume itu adalah ini. Nih, volume 5, volume 5.
yang membedakannya antara Juni dengan Desember adalah pada nomornya. Volume 5 nomor 1. Sedangkan Desember volume 5 nomor 2. Kalau pada pedoman akreditasi tadi, tuntutan untuk penomoran halaman adalah berurut dalam satu volume. Artinya begini, Bapak Ibu misalnya di Juni, itu penomoran halamannya dimulai dari angka 1, dari nomor 1, dari halaman 1. Halaman 1 katakanlah sampai dengan 50. Jadi Juni ini kita lihat saja langsung ya, kita cek mana yang disebut dengan Bentar ya Bapak Ibu, ini masih loading. Nah, ini yang Juni. Di Juni ini dimulai dari angka 1. Jadi nomor halaman 1, kemudian terakhir sampai halaman 97. Nah, yang dikehendaki dalam pedoman akreditasi ini kan Juni ya Bapak Ibu ya. Volume 5 nomor 1 2024 itu dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai 97. Nah, pada volume 5 karena masih pada volume yang sama tapi nomornya berbeda, dia harus berurut tadi sampai 97. Maka di volume 5 nomor 2 ini dia melanjutkan dari halaman sebelumnya. Jika tadi pada volume Juni itu 97, maka pada volume Desember ini 98. Nah, jadi pada volume 5 ini misalnya, volume 5 nomor 2 dan volume nomor 1 ya. Jika pada volume 5 nomor 1 ini misalnya halaman 1 sampai dengan 50. Terus pada volume Desember Bapak Ibu ulangi lagi volume 1 sampai 50. Nah, ini disebut namanya tidak berurut. Nah, disebut berurut itu jika Juni itu 1 sampai 50, nanti Desember lanjut 51 sampai berapa jumlah halamannya. Jadi kalau dia volume Juni ini 1 sampai 50, terus Desember 1 sampai 50, itu namanya Bapak Ibu mengulang, tidak berurut. Nah, jadi dia harus berurutan ya Bapak Ibu untuk dapat nilai 1. Nah, kalau tidak berurut dalam satu volume ya nilainya 0, seperti yang saya sebutkan tadi. Juni 1 sampai 50 total halamannya. Terus Desember padahal pada volume yang sama-sama volume 5. Nah, dia mulai lagi dari nomor 1 halamannya. Nah, itu tidak berurut dalam satu volume namanya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah indeks pencarian pada mesin pencari jurnal. Nah, ini berindeks subjek dan berindeks pengarang yang rinci dan mesin pencari berfungsi dengan baik. Nah, Bapak Ibu untuk memastikannya itu di sini. Bapak Ibu silakan buka laman websitenya. Nanti Bapak Ibu di atas jurnal ya Bapak Ibu. Ini saya log out dulu. Nah, Bapak Ibu, ini nanti, nah Bapak Ibu, misalnya kita contohkan pada jurnal ini ya Bapak Ibu ya, jurnal jurnal Al-Fikru misalnya, Fikru Jurnal Ilmiah. Ya, ini jurnal yang saya kelola juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti pada tampilan website ini ada kolom search di sini, Bu. Di paling atas sebelah kanan, biasanya ada kolom search. Nah, ini yang disebut dengan mesin pencari, Bapak Ibu. Jadi, pada indeks pencari, pada mesin pencari jurnal, itu akan dapat skor 1 jika berindeks subjek dan berindeks pengarang yang rinci dan mesin pencari berfungsi dengan baik. Nanti asesor akan periksa, akan cek gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita klik search-nya ini. Nah, di sini Bapak Ibu tadi tuntutannya apa? Tuntutannya adalah berindeks subjek dan berindeks pengarang. Nah, apakah ini berindeks subjek? Ya, Bapak Ibu, ini adalah kolom untuk subjek.
Apakah ini berindeks pengarang? Iya, ada autornya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencari berdasarkan autor bisa. Kalau Ibu mau mencari berdasarkan subjek juga bisa. Misalnya Bapak Ibu mau mencari apa? Misalnya mau mencari katakanlah nama penulisnya, misalnya kita ketik saja misalnya di sini adalah Imam begitu ya. Nah, Bapak Ibu, dia akan berfungsi dengan baik jika kita klik laman mesin pencarinya, kita ketik, lantas kita enter, dia akan menampilkan seperti apa yang kita minta. Jadi kita minta berdasarkan autor Imam, maka ini muncul imam gitu ya. Nah, atau kita berdasarkan subjek. Subjek ini misalnya kita cari adalah menggunakan kata learning gitu ya. Kita mau mencari kata learning ataupun artikel yang punya kaitan dengan learning gitu. Nah, ini kita enter. Nah, dia akan muncul artikel-artikel yang menggunakan kata learning di dalamnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk membuktikan apakah mesin pencari jurnal itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau berfungsi dengan baik maka itu akan dapat skor 1. Kalau hanya berindeks saja atau berindeks pengarang saja atau berindeks subjek saja, itu nilainya 0,5. Kalau tidak berfungsi atau tidak ada laman pencarinya, maka mesin pencarinya, maka itu skornya akan 0. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kadangkala pada jurnal itu settingan OJS-nya kadang tidak menampilkan search ini. Bukan berarti pada OJS itu tidak ada search-nya, ada. Cuman kadang-kala para pengelola jurnal itu tidak cermat memperhatikan apakah ada di sini search-nya atau tidak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau melampirkan kolom search ini silahkan disetting di dalam jurnal ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum ada ya diminta untuk mencantumkan mesin pencarinya Bapak Ibu ya. Kalau belum ada ya silahkan masuk ke dalam OJS-nya, setting di dalam OJS-nya sehingga tampillah laman search itu. Nah, Bapak Ibu, saya juga bisa mencontohkannya jika Bapak Ibu mungkin belum memahaminya. Ini kita login terlebih dahulu ya, misalnya. Baik, ini kita login. Ini di OJS 3 ya Bapak Ibu ya, OJS 3 untuk menampilkan search itu. Kalau tidak muncul, Bapak Ibu bisa masuk ke mana ya, di jurnal. Ini di setting jurnal, di mana ini ya? Oh bukan Ibu, di website ya. Bapak Ibu silakan masuk di setting, di website. Kemudian di mana ya? Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya pun agak-agak lupa begitu Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu silahkan masuk ke website, kemudian di sini ada menu Appearance, Setup, kemudian Plugins, kemudian Static Page. Bapak Ibu pilih yang Setup. Nanti di sini ada menu Navigation, Ibu. Bapak Ibu silakan menu Navigation. Nah, Bapak Ibu silakan periksa di sini. Nah, Bapak Ibu silakan periksa di sini. Apakah di sini sudah ada search? Nah, kalau belum ada search, Bapak Ibu silakan add item. Nah, silakan pilih di sini search-nya. Nah, nanti kemudian save. Nanti dia akan muncul di navigasi menu Bapak Ibu ya. Begitu ya Bapak Ibu untuk mencantumkan mesin pencarinya. Kalau tidak ada mesin pencarinya ya nanti akan dapat nilai 0. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.